berdasarkan hasil meta analisis yang kita bahas ini, efek paling kelihatan tuh baru muncul kalau AI. Walaupun hasil risetnya itu mostly positif ya, tapi ada juga kontroversi di sini. Nggak semua peneliti sepakat. Sendiri percaya masa depan pendidikan tuh bakal makin hybrid, nggak bakal ada satu metode yang cocok. Hola amigos, kita ketemu lagi di channel Saladin Project, tempat kita ngebahas banyak hal-hal seru. So, kencengin volumenya, siapin kopi dan cemilannya karena perjalanan kita baru aja dimulai. Eh, kita sadar nggak sih makin ke sini dunia pendidikan itu kayak main game pakai cheat aja. Bukan karena muridnya makin nakal atau gurunya makin santai, tapi karena satu kata yang sekarang lagi hype banget yaitu AI, Artificial Intelligence atau akal imitasi. Dulu AI itu cuma topik pembicaraan anak teknik atau, eee, ya anak-anak, komputer lah. Tapi sekarang semua anak udah bisa ngerjain semua tugas pakai AI dan ChatGPT memang yang paling banyak dipakai, terus tinggal submit ke gurunya dan selesai. Semua pekerjaan beres dalam sekejap, bahkan AI sekarang udah kayak jadi partner belajar. Kalian mau nanya apa aja bisa dari hal yang sepele kayak apa itu fotosintesis sampai jelasin teori relativitas versi anak SD, semua dilayani. Nah, jurnal yang akan kita bahas ini adalah akan ngebahas seberapa ngaruh sebenarnya AI terhadap prestasi akademik siswa dan ini bukan sekedar opini aja, ini adalah penelitian dengan teknik meta analisis yaitu gabungan dari 29 penelitian yang totalnya ngelibatin 2.600 siswa dari segala jenjang pendidikan dari anak SD sampai mahasiswa. Penelitian ini dilakukan oleh Liu Dong, kemudian Xiu Tang, Xiu Wang dari Universitas Notre Dame, dan Universitas Purdue di US dan hasilnya ya memang luar biasa. Efek AI ke prestasi akademik itu positif banget. Skornya, effect size-nya itu 0,9. Jadi effect size itu adalah perbedaan efek antara kelas kontrol dan eksperimen, yang angka ini tuh tinggi banget ya. Ya intinya anak-anak yang belajar dibantu AI performanya jauh lebih bagus daripada yang cuma belajar dengan cara konvensional. Dan ya nggak heran ya, kalau sekarang guru-guru tuh mulai mikir ulang soal metode ngajarnya dan siswa pun makin manja dengan teknologi. Dunia pendidikan pelan-pelan tapi pasti lagi berubah dan AI itu ada di tengah-tengah revolusi ini. Tapi tunggu dulu, jangan langsung ambil kesimpulan kalau semua siswa itu harus belajar bareng robot. Ya emang sih hasil umumnya itu positif, tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Efek AI di dunia pendidikan itu kayak cabe ya, kecil tapi pedesnya beda-beda tergantung siapa yang makan. Nggak semua konteks cocok buat diterapin di nggak buat diterapin AI. Misalnya ya, AI ternyata paling efek ke anak kuliahan sama anak SMA yang udah bisa berpikir kritis. Artinya ya nggak semua anak SMA juga. Kenapa? Karena mereka udah cukup dewasa dan cukup bijak buat tahu cara pakai AI yang bener buat belajar. Udah bisa nentuin mana informasi AI yang bener dan mana yang perlu dieksplor lagi. Bukan cuma nyontek atau kupas jawaban tugas, mereka ngerti konsepnya, bisa milih informasi yang relevan dan udah mulai mikir kritis juga. Tapi kalau anak SD, SMP, dan SMA yang masih tanda kutip belum bisa mikir, ya jangankan AI, buka Google aja kadang masih harus ditemenin guru atau orang tua. Jadi ya efek AI-nya belum terlalu kelihatan di level itu. Mungkin Anda yang tanya, emang iya anak SMA masih harus ditemenin gurunya kalau mau lihat Google? Ini di sekolah tempat saya ngajar ya, yang nggak pelosok tapi nggak di kota juga. Anak SMA tuh banyak yang belum bisa download gambar, banyak yang belum bisa nyalain PC, banyak yang belum bisa double klik. Bayangin coba, padahal anak SMA, itu kan ada pelajaran informatika yang materinya udah ada ya tentang coding malah. Jadi ya gitulah. Nah sekarang kita balik lagi, selain perbedaan jenjang, tipe AI yang dipakai juga punya peran penting. Kalian tahu nggak, chatbot kayak ChatGPT itu ternyata jadi juara satu soal nge-boost prestasi belajar siswa. Bayangin punya tutor pribadi 24 jam yang nggak pernah bosen ditanyain hal-hal yang sama, bisa jelasin pelajaran dengan berbagai gaya, bahkan bisa disuruh ngelawak kalau kita lagi BM. Terus ada juga AI tutor yang desainnya lebih mirip ke guru beneran, ngasih soal, nilai tugas, kasih feedback. Ya lumayan juga efeknya. Dan satu lagi, AI gamifikasi alias sistem belajar yang dibungkus kayak game. Ini cocok banget buat kalian yang gampang bosen. Belajar tapi serasa bermain. Ada level, ada koin, tantangan, dan hasilnya anak-anak jadi lebih semangat dan lebih aktif. Dan yang paling penting tuh lebih ngerti. Tapi dari semua hal unik di penelitian ini yang paling nggak disangka-sangka adalah bidang yang paling terdampak pakai AI. Dan bidang itu ternyata adalah keperawatan alias nursing. Suster-suster masa depan ternyata paling jago memanfaatkan AI buat ningkatin performa belajar mereka. Kenapa? Karena AI di bidang ini dipakai buat simulasi medis, latihan interaktif, bahkan kuis yang sama kayak kondisi dunia nyata.
Jadi calon perawat nggak cuma belajar teori dari buku, tapi juga langsung latihan kayak lagi magang. Dan hasilnya nilainya naik, skill-nya naik, confidence naik. Terus bidang bahasa juga dapat dampak yang lumayan. AI bisa jadi partner ngobrol buat latihan speaking atau writing. Dan karena AI nggak bakal ngetawain grammar kita yang berantakan, siswa jadi lebih pede buat belajar. Tapi buat pelajaran kayak matematika atau komputer nggak tahu kenapa efeknya tuh nggak segede itu. Mungkin karena anak-anak di bidang itu udah biasa pakai teknologi ya. Jadi AI bukan sesuatu yang bikin mereka wow lagi. Malah bisa jadi cuma jadi alat bantu aja, bukan sesuatu yang revolusioner. Tapi jangan seneng dulu, di balik semua hype soal AI di dunia pendidikan, ada juga hal yang bikin efeknya jadi nggak maksimal. Jadi jangan buru-buru beliin robot buru buat kelas, karena kalau nggak ngerti cara makainya ya sama aja. Salah satu faktor yang paling ngaruh itu durasi pemakaian. Banyak yang ngira pakai AI seminggu, 2 minggu terus nilainya langsung naik kayak sulap. Enggak. Padahal kenyataan jauh dari itu. Berdasarkan hasil meta analisis yang kita bahas ini, efek paling kelihatan tuh baru muncul kalau AI dipakai lebih dari 8 minggu. Jadi ya belajar pakai AI itu mesti kayak nge-gym, nggak bisa instan, mesti konsisten. Kita nggak bisa berharap bicep kita langsung muncul gara-gara ikut trial gym 3 hari. Sama aja, kita nggak bisa belajar cuma iseng pakai AI terus berharap jadi juara kelas. Selain durasi, jumlah murid di kelas juga berpengaruh. Studi-studi yang pakai sedikit peserta ternyata nunjukin hasil yang lebih bagus. Kenapa? Mungkin karena si guru atau fasilitator itu bisa lebih fokus ya, bisa mantau tiap anak satu-satu dan AI-nya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan tiap individu. Tapi kalau udah ratusan murid, ya AI-nya bisa nge-hang. Bingung nentuin siapa yang beneran belajar dan siapa yang cuma numpang nyalin jawaban dari hasil generat di AI. Di situ tantangannya. Jadi kalau mau masif harus ada sistem kontrol dan bimbingan juga, nggak bisa asal lempar AI terus ditinggal. Strategi belajar juga punya peran krusial, yang paling bagus, yang efeknya konsisten bagus di banyak penelitian itu adalah metode gamified. Belajar dibungkus pakai game, yang bikin otak siswa nggak ngerasa lagi dipaksa mikir. Mereka disuruh ngisi kuis, dapat poin, naik level, dapat badge yang keren, ada leaderboard, ada tantangan, ada rewards. Ya seru kan? Otak mereka mikir kalau mereka lagi main, padahal diam-diam mereka itu lagi nyerap teori biologi, rumus fisika, atau kosakata bahasa asing. Ini cocok banget buat siswa yang gampang bosen sama metode belajar konvensional, dan karena AI itu bisa ngerancang game sesuai kemampuan dan kemajuan tiap siswa, hasilnya jadi lebih personal dan lebih engaging. Tapi walaupun hasil risetnya itu mostly positif ya, tapi ada juga kontroversi di sini. Nggak semua peneliti sepakat kalau AI bisa jadi dewa penyelamat di dunia pendidikan. Beberapa studi justru bilang AI nggak ngasih dampak signifikan, bahkan ada yang bilang AI bisa jadi bumerang kalau nggak dikontrol dengan baik. Misalnya kalau siswa terlalu tergantung sama AI buat nyari jawaban, akhirnya jadi malas mikir. Lah iyalah, semua udah disediain, tinggal kopas. Kapan otak anak kerja? Lama-lama murid bisa kehilangan kemampuan analisis, malas diskusi, jadi pasif nunggu jawaban. Apalagi kalau AI-nya cuma dipakai buat nyontek aja. Yang ada ya bukan nilai yang baik, tapi moral yang jeblok. Belum lagi kalau AI-nya salah ngasih info terus mereka telan mentah-mentah, ya tambah bahaya. Soal bias publikasi juga mesti kita perhatikan di sini. Dari hasil analisisnya, studi-studi yang hasilnya positif itu kayaknya lebih sering dipublish memang. Sementara yang nunjukin AI itu nggak ngaruh atau bahkan efeknya negatif itu memang kurang banyak publikasi. Jadi bisa jadi meskipun ini meta-analisis, karena mayoritas publikasi itu positif, ya hasilnya positif juga. Ini bikin kesan bahwa AI itu selalu berhasil, padahal kenyataannya ya nggak sesempurna itu. Tapi meskipun ada bias sedikit, tren besarnya memang tetap konsisten ya, bahwa AI punya potensi yang besar banget buat tingkatin prestasi belajar, asal dipakai dengan benar, dalam waktu yang cukup dan strategi yang tepat. Jadi AI itu bukan jimat sakti, dia cuma alat bantu, bukan pengganti. Kalau dipakai cerdas, dia bisa jadi partner belajar yang oke banget, tapi kalau kita malah manja dan asal pakai, ya siap-siap aja kita jadi orang tolol yang seolah-olah ngerti segala sesuatu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini adalah pertama, kita harus ngerti satu hal penting bahwa AI itu bukan musuh guru. Dia bukan datang buat gantiin peran guru apalagi ngusir guru dari kelas. Justru AI adalah partner yang keren banget buat bantu guru ngajarin siswa dengan cara yang lebih personal, interaktif, dan efisien. Guru bisa lebih fokus ke hal-hal yang nggak mungkin digantiin mesin, kayak ngasih semangat hidup, ngajarin nilai-nilai, ngebangun karakter, dan sebagainya. Intinya AI bisa ngurusin teknisnya biar guru bisa lebih dekat sama manusianya. Yang kedua, AI itu bukan alat sakti yang bisa bikin kita tiba-tiba jadi Einstein cuma dalam semalam.
Kalau kalian cuma asal pakai tanpa strategi, tanpa pendekatan yang benar, ya hasilnya bakal gitu-gitu aja. Belajar pakai AI itu perlu waktu, konsistensi, dan metode yang cocok. Kita harus tahu ya, kapan minta bantuan AI, kapan harus mikir sendiri, dan kapan harus balik ke buku. Ya kayak naik sepeda lah. AI itu sepedanya, tapi yang nentuin kita mau kemana dan seberapa cepat nyampe ya tetap kita sendiri. Yang ketiga, kalian yang masih belajar di sekolah atau perguruan tinggi juga harus pintar-pintar pakai AI. Jangan cuma mentok dicariin jawaban chat GPT. Tapi pikirin juga kenapa jawabannya kayak gitu. Gimana cara kerjanya? Apa bisa diaplikasikan di soal yang lain? Jangan sampai AI itu bikin kalian jadi males mikir. Gunain dia buat bantu kalian ngerti, bukan buat ngehindar dari mikir. Gunain AI buat ngasah logika, buat eksplorasi, buat nanya hal-hal yang bikin penasaran, tapi takut ditanyain ke guru misalnya. Mau belajar sejarah sambil ngobrol bisa, mau bikin puisi ala Khairil Anwar tapi versi Gen Z bisa. Yang penting kalian tetap punya rasa ingin tahu yang asli dari diri kalian sendiri. Saya sendiri percaya masa depan pendidikan tuh bakal makin hybrid, nggak bakal ada satu metode yang cocok buat semua orang. Kita bakal ngelihat perpaduan antara guru dan AI, antara kelas fisik dan metaverse, antara ujian tulis dan simulasi digital, antara buku cetak dan hologram. Dan yang bakal survive bukan yang paling pinter secara akademis, tapi yang paling adaptif, yang paling fleksibel, paling cepat belajar, dan tahu cara pakai alat-alat baru dengan bijak. Dunia berubah dengan cepat dan kita nggak bisa ngelawan arus teknologi. Tapi kita bisa belajar berenang bareng arus itu. Dan terakhir, buat para guru dan pembuat kebijakan, please jangan takut sama AI. Yang harus ditakutin itu kalau kita nggak siap, kalau kita masih nganggap AI itu ancaman, bukan peluang. Karena suka nggak suka, AI sudah masuk ke ruang kelas kita. Udah jadi bagian dari keseharian belajar mengajar kita. Pertanyaannya sekarang, kalian mau jadi guru yang saingan sama AI atau guru yang ngajak AI kerja bareng buat bikin kelas makin seru dan stay relevan? Intinya AI itu cuma alat kayak kalkulator di pelajaran matematika. Kita bisa gunain buat nyontek, kita bisa juga buat ngecek jawaban, semuanya balik ke kita. Tapi kalau kita bisa manfaatin AI itu dengan bijak, dia bisa jadi sahabat belajar yang terbaik buat kita, nggak pernah bosen, nggak pernah marah, dan selalu siap jawab pertanyaan walaupun udah ditanya ribuan kali. Dan ya segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga kita nggak cuma dapet info baru tapi juga makin penasaran sama cerita-cerita yang lain. Karena dunia ini lebih dari sekedar angka dan fakta tapi banyak kisah seru yang nggak ada habisnya. Kalau kalian suka sama konten ini jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru yang lain. Saya pamit dulu sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan bye.